Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempraktekkan supervisi akademik, di mana di sini saya akan berperan sebagai coach, nama saya Nur Asih. Kemudian di sebelah saya Bu Ratna akan berperan sebagai coaching. Oke, baik, kita mulai untuk yang observasi. Ya. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Ibu. Oke, terima kasih Bu Ratna sudah meluangkan waktunya. Sesuai dengan rencana hari ini, kita akan berbincang sebentar tentang persiapan observasi di kelas Bu Ratna besok ya. Baik, Bu. Bagaimana perasaan Bu Ratna? Perasaan saya merasa deg-degan Bu. Tetapi saya penasaran dan ingin mempraktekannya. Oke, nah bagus sekali. Itulah yang kita harapkan. Tujuannya bukan untuk menilai ya Bu, melainkan untuk mendukung Ibu. Jadi apa tujuan Ibu dalam pembelajaran besok? Apa yang Ibu harapkan dari siswa yang akan dicapai untuk besok Ibu? Baik Bu, tujuan pembelajaran saya besok adalah agar murid dapat memahami konsep rantai makanan Ya. serta mengidentifikasi peran dan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Saya ingin siswa tidak hanya sekedar hafal rantai makanan, Oke. tetapi juga benar-benar memahami hubungan sebab akibat yang kompleks dalam sebuah ekosistem. Saya ingin mereka bisa berpikir kritis, bukan hanya menghafal. Oke, ya bagus sekali, sangat menarik sekali ya. Jadi yang dikatakan Bu Ratna tadi sejalan dengan konsep pembelajaran mendalam. Berdasarkan tujuannya itu, bagaimana Ibu merancang kegiatan pembelajaran di kelas? Baik, rencananya saya akan membagi mereka Bu menjadi kelompok-kelompok. Iya. Setiap kelompok akan mendapat satu jaring-jaring makanan yang rumit Iya. dan harus menganalisis apa yang terjadi jika salah satu komponennya hilang. Misalnya, jika populasi elang menurun, apa dampaknya pada hewan lain di jaring-jaring makanan tersebut? Dengan strategi inquiry ini, anak bisa mengolah ide masing-masing. Oke, itu ide yang sangat bagus sekali ya. Dari skenario itu, apa indikator keberhasilan yang akan Ibu amati pada siswa? Kemudian bagaimana Ibu tahu bahwa mereka itu benar-benar memahami dan tidak hanya menebak-nebak? Baik Bu, saya akan menggunakan video pembelajaran dan gambar yang disediakan untuk proyek tentang jaring-jaring makanan. Saya akan memperhatikan diskusi mereka di kelompok. Apakah Oke. mereka bisa mengajukan pertanyaan yang relevan? Lalu saya juga akan melihat hasil presentasi mereka di akhir. Apakah mereka bisa menjelaskan alasannya dengan logis, bukan sekedar menyebutkan hasilnya. Saya juga berencana memberikan tugas tambahan berupa tulisan reflektif yang singkat. Oke, wah luar biasa Bu Ratna. Jadi saya akan fokus mengamati proses diskusi ya dan cara siswa berargumentasi saat presentasi ya. Kemudian untuk itu akan membantu saya memberikan umpan balik yang lebih spesifik. Kemudian adakah hal lain yang perlu saya amati secara khusus pada kegiatan besok Bu Ratna? Mungkin cara saya memfasilitasi diskusi Bu. Oh gitu. Terkadang saya masih cenderung terlalu banyak mengarahkan Bu. Ya. Saya ingin melihat apakah saya bisa lebih banyak memberi ruang kepada siswa untuk berpikir sendiri. Assessment yang akan saya pakai adalah assessment formatif dengan melihat diskusi kelompok secara langsung untuk melihat apakah mereka bisa mengajukan pertanyaan relevan dan berpikir logis. Melalui presentasi kelompok, saya akan menilai kemampuan siswa dalam menjelaskan alasan dan argumen mereka secara logis. Kemudian, asesmen yang berikutnya adalah asesmen sumatif, berupa tulisan reflektif singkat untuk mengukur pemahaman individu siswa terhadap materi. Oke, bagus sekali. Tentu saya akan fokus pada interaksi Ibu dengan siswa ya.
Di sini saya akan mencatat bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan pemantik, kemudian seberapa sering Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara ya. Terima kasih Bu Ratna. Saya menantikan kegiatan pembelajaran besok ya. Terima kasih banyak Bu, percakapan ini sangat membantu saya untuk lebih yakin dengan rencana saya. Oke, baik Ibu. Demikian tadi pra-observasi, kemudian akan kami lanjutkan untuk kegiatan pasca observasi ya Bu Ratna ya. Baik. Nah, selamat pagi Bu Ratna. Terima kasih sudah mengizinkan saya mengamati kelas Ibu. Setelah melihat prosesnya, saya sangat terkesan dengan keterlibatan aktif siswa. Kemudian bagaimana Bu Ratna setelah selesai mengajar materi ekosistem tadi? Ya, selamat pagi Bu. Perasaan saya rasanya lega Bu, Oh iya. cukup puas. Meskipun ada beberapa kelompok yang perlu waktu lebih lama, saya melihat mereka benar-benar terlibat, apalagi saat mempresentasikan hasil diskusi. Ada banyak pertanyaan kritis dari kelompok lain. Oke, nah ya, saya juga mengamati hal yang sama tadi Bu Ratna. Jadi interaksi antar kelompoknya sangat baik. Kalau Ibu melihat kembali tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kemarin, ya, yaitu agar siswa berpikir kritis dan memahami hubungan sebab akibat. Apakah menurut Ibu tujuan itu sudah tercapai? Sebagian besar tercapai Bu. Mereka tidak hanya sekedar hafal, tetapi bisa berargumen. Oke. Misalnya saat ada kelompok yang berpendapat populasi tikus akan langsung melonjak drastis jika ular dibasmi. Kelompok lain menanyakan, lalu bagaimana populasi elang yang makan ular dan tikus? Nah, diskusi seperti ini yang saya harapkan, Bu. Oke, wah itu adalah contoh yang sangat luar biasa dari pembelajaran mendalam ya Bu Ratna ya. Berdasarkan pengalaman tadi, apa yang Ibu pikir menjadi kekuatan terbesar dari rancangan pembelajaran itu? Baik Bu, saya pikir proyek jaring-jaring makanan ini membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan relevan bagi mereka. Mereka juga jadi lebih aktif mencari tahu sendiri. Saya melihat mereka saling melengkapi informasi. Oke, saya setuju sekali. Lalu jika Ibu harus mengajar materi ini lagi di lain waktu, adakah satu hal yang ingin Ibu ubah atau Ibu tingkatkan ke depannya? Mungkin yang bagian awal Bu, saya merasa masih terlalu banyak memberikan penjelasan pengantar. Saya ingin mencoba mengurangi porsi saya dan langsung memancing mereka dengan pertanyaan terbuka tentang apa yang terjadi jika salah satu hewan di suatu ekosistem hilang, agar mereka bisa langsung berpikir kritis dari awal. Oh iya, itu ide yang sangat bagus sekali. Jadi Ibu ingin memberikan ruang refleksi yang lebih besar sejak awal, begitu ya? Ya, benar Bu. Oke, baik Bu, saya akan mencatat poin itu. Sejauh ini percakapan kita sangat produktif ya Bu ya. Jadi apa rencana tindak lanjut Ibu dari percakapan kita hari ini? Rencana saya itu adalah merevisi RPP Bu untuk materi ini dan mencoba pendekatan yang lebih efektif sejak awal di materi-materi IPA lainnya. Oh, ya. Oke, hebat sekali. Saya yakin ke depan Ibu pasti akan berhasil. Saya akan menantikan revisi dari RPP Ibu. Terima kasih Bu Ratna ya. Ya, terima kasih juga Bu. Demikian rangkaian pra-observasi dan pasca observasi yang kami tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.